Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Melalui mimbar ini, khatib mengajak kita semua sebagai salah satu dari rukun khutbah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik, lalu juga mendorong dan menyuruh orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk melakukan kebajikan. Kemudian menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkaran, dan sekaligus juga kita mencegah orang-orang yang di sekitar kita melakukan kemungkaran tersebut. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan lisan yang kita sampaikan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur dengan nikmatnya, maka mesti diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin orang itu taat kepada Allah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memberikan makna bahwa sungguhnya dia selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya mereka-mereka yang selalu ingkar dan tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh Allah, maka dapat dimaknai dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah kita doakan semoga Allah menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pagi tadi Bapak Wakil Presiden membuka festival yang kita kenal dengan industri halal di Sumatera Barat. Maka kita hubungkan dan kita kaitkan khutbah kita hari ini adalah bagaimana sesungguhnya konsep dalam kaitan ekonomi Islam yang berhubungan dengan konsumsi itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hidup kita baik. Hidup kita dunia hasanah, kehidupan kita baik dan kehidupan kita selamat. Maka salah satu yang membawa kepada kehidupan yang selamat itu adalah ketika kita mampu untuk mengkonsumsi apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kehidupan kita, hasanah di dunia ini memiliki hubungan terhadap apa yang kita konsumsi. Apakah yang kita konsumsi itu adalah benda ataupun barang-barang yang haram, atau barang-barang atau benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini inilah yang kita canangkan dan kita sampaikan, bagaimana kita menyurah-nyurahkan semua apa yang kita makan mesti makanan yang halal. Di dalam konsep Islam ada 3 saja yang harus dilihat kehalalannya. Yang pertama adalah dari sisi produknya, bendanya dan zatnya. Dan yang kedua adalah dari sisi bagaimana memperolehnya. Dan yang ketiga adalah cara kita mengkonsumsi dan memakannya. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di permukaan bumi ini yang halal lagi baik. Maka konsep industri halal, makanan halal itu adalah miliknya orang Islam, miliknya orang yang beriman. Maka itu menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita masuk ke dalam sebuah supermarket. Apa yang pertama kali yang kita lihat? Label apa yang pertama kali yang kita lihat? Apakah label harga? Atau label apakah yang akan kita beli itu halal atau haram? Maka kita sering ketika masuk supermarket, masuk dan sebagainya, kita lihat adalah ini harga berapa. Padahal dalam teori konsumsi Islam yang menjadi indikator utama apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal, bukan dari sisi harga. Betapapun murahnya harga minuman air, tetapi kalau dia tidak halal, maka seorang konsumen dari muslim tidak akan mau membelinya. Maka ketika dipersandingkan kepada dia, ini adalah minuman putih yang harganya adalah 5.000, dan ini adalah minuman keras yang harganya 3.000. Maka seorang muslim akan memilih air putih. Kenapa? Dia halal. Harganya mahal, ya tidak apa-apa mahal. Yang penting bagi kami adalah halal. Inilah prinsip yang utama ketika kita memilih makanan itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita memperolehnya juga begitu. Maka sesungguhnya apa yang kita konsumsi itu adalah kita peroleh dari usaha, dari keringat, dari tata laku yang memang kita lakukan secara halal. Bukan makanan-makanan yang kita peroleh dari hasil korupsi. Makanan-makanan yang kita peroleh dari hasil menipu orang lain. Makanan-makanan yang kita peroleh dengan cara menzalimi orang lain. Makanan-makanan yang kita peroleh memaksa orang lain. Maka ketika cara memperolehnya itu adalah dilarang dalam Islam, maka berarti juga kita adalah memakan makanan dan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah.
Lalu sekarang timbul pertanyaan, kira-kira kenapa manusia ini masih mau dan memilih makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi Allah menciptakan bumi ini, maka sesungguhnya makanan yang halal itu jauh lebih banyak dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita rasakan minuman jus tomat halal, jus pokat halal. Banyak sesungguhnya minuman dan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Lalu kenapa masih ada yang memilih makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hendaklah kamu memakan harta yang makanan yang halal lebih baik, lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan janganlah kamu mengikuti bisikan syaitan. Maka orang-orang yang masih memakan makanan yang tidak halal, maka berarti dia tidak ingat peringatan Allah. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan. Dalam sejarah anak Adam juga begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulu washrabu, silakan kamu makan semua yang ada dan minum semua yang ada di surga. Silakan semuanya boleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melarang satu saja. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan kamu mendekati satu pohon ini saja. Yang lain silakan. Lalu apa yang menggelincirkan Adam dan Hawa adalah khutuwatis syaitan. Bisikan dari syaitan. Maka kalau ada sesungguhnya generasi muda kita yang lebih suka dia minum khamar dari minum air putih, maka berarti dia telah mendahulukan bisikan syaitan. Kalau seandainya masih ada orang yang suka makanan dan minuman yang dia peroleh dengan cara menipu orang lain, maka itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan lebih banyak yang halal daripada yang haram. Lalu kenapa kita masih tergelincir? Itu adalah karena benar mengikuti langkah-langkah syaitan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Secara ekonomi hari ini, tentu kita kaum muslimin tidak cukup hanya sebagai orang yang dijadikan sebagai pasar. Yaitu dalam konsep makanan ini kita juga harus menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang memproduksi makanan yang halal. Kita di Sumatera Barat memang terkenal bahwa yang menjadi jargon ketika orang datang ke Sumatera Barat ini adalah persoalan kuliner dan makanan. Sehingga orang menyebut dua istilah saja, makanan Sumatera Barat itu enak atau enak sekali. Maka untuk itulah kesempatan kita sebagai seorang muslim. Pertama adalah harus memilih dan memilah makanan yang halal dan haram. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengupayakan dan menyiapkan diri kita terhadap produsen-produsen makanan halal dan haram. Karena ketika kita bisa memilihnya, kita bisa mensajikannya, maka ini sesungguhnya pasarnya bukan hanya orang-orang muslim. Makanan-makanan yang halal pasti dia higienis. Makanan-makanan yang halal dapat dipastikan adalah bersih. Maka semua orang menginginkan makanan ini. Maka seharusnya yang menjadi produsen terhadap makanan halal ini adalah kita orang-orang muslim. Sehingga keseimbangan ekonomi itu bisa kita bangun dan bisa kita ciptakan. Maka itu berpeluang kita di Sumatera Barat untuk mengembangkan
makanan-makanan yang halal. Tentu ini adalah sesuai dengan filosofi yang kita bangun di Sumatera Barat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir adalah cara kita mengkonsumsi. Kata kuncinya Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Maka dalam konsep Islam, berkonsumsi itu adalah bukan ukurannya kepuasan, tetapi ukurannya adalah kemaslahatan terhadap diri kita. Maka makanan yang kita makan itu tidak hanya cukup halal, tetapi juga adalah thayyib. Cara kita memakan juga harus baik, tidak berlebih-lebihan. Maka begitu indahnya Islam mengatur bagaimana kita mengkonsumsi makanan, sehingga ketika kita bisa melakukan hal-hal ini, maka doa yang kita katakan, yang kita ucapkan dan kita minta kepada Allah selalu, kita mendapatkan kesehatan, selamat di dunia dan di akhirat itu niscaya dengan makanan yang halal, memproduksi makanan yang halal, insya Allah kita akan memberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.